Bertemu lagi kawan-kawan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk mencari subgrup dari suatu grup, katakanlah Z8. Nah, mencari subgrup dari Z8 kita akan menggunakan dua teorema ini ya, teorema Lagrange dan teorema satu lagi mengenai generator. Pembahasan mengenai kedua teorema ini di dalam kebanyakan buku itu justru cenderung mengarah kepada pembahasan tentang grup siklis misalnya, atau order dari grup, atau misalnya sifat-sifat dari generator itu sendiri gitu ya. Jadi jarang sekali yang membahas untuk menggunakannya mencari subgrup. Di dalam video kali ini saya akan menggunakan kedua teorema ini untuk mencari subgrup dari Z8. Perhatikan teorema Lagrange yang di atas ini ya. Kalau kita perhatikan bahwa katanya order dari subgrup H ya, ini H-nya harusnya besar ya. Order dari subgrup H ini merupakan faktor dari order dari grup G ya. Kalau grup G-nya adalah Z8, maka subgrup dari Z8 memiliki order itu yang faktor dari order dari Z8. Nah, sekarang kita akan mencari semua. Carilah semua subgrup dari Z8. Baik, untuk mencari semua subgrup dari Z8, ini kita akan menggunakan teorema. Teorema yang pertama adalah teorema Lagrange, di mana katanya order dari subgrup G, ya katakanlah subgrupnya adalah H, order dari H itu, ini harusnya H-nya adalah H besar ya, maka order dari H ini adalah faktor dari order dari G. Ya, kalau G-nya adalah Z8, grupnya adalah Z8, maka order dari subgrup Z8 itu adalah faktor dari 8. Ya, jadi kita akan gunakan teorema tersebut, misalkan begitu ya. Kita kan tahu bahwa faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4 dan 8 begitu ya. Nah, sekarang berarti order dari subgrup Z8 itu ordernya adalah ini, 1, 2, 4, dan 8. Artinya di sini kita akan memiliki 4 buah subgrup. Katakanlah, misalkan keempat subgrup itu kita sebut sebagai H1, begitu ya. H1. H1 ini subgrup dari Z8, begitu. Sehingga ini ordernya, H1 ini adalah 1, begitu. Dan ini sudah gampang sekali ketebak ya, karena H itu udah dijamin subgrup, gitu ya. H1 ini udah dijamin subgrup. Otomatis yang namanya subgrup itu kan harus memenuhi keempat sifat grup ya, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki inverse, dan memiliki identitas dan memiliki inverse. Jadinya yang satu anggota ya cuman identitasnya ya. Ingat teorema sebelumnya bahwa subgrup itu memiliki minimalnya satu anggota, yaitu identitasnya. Dan identitas di penjumlahan modulo 8 itu adalah 0. Begitu. Nah, sekarang H2. H2 subgrup dari Z8. Sedemikian sehingga OH2 ini adalah 2, faktornya 2 gitu. Yang isinya kita masih harus cari isinya anggota berapa saja yang pasti ordernya harus 2. Kita akan cari dengan teorema lainnya. Sekarang kita isi dulu H3. H3 ini juga subgrup dari Z8, sedemikian sehingga OH3-nya atau order dari H3-nya adalah 4, faktor dari 8 itu. Kemudian kita juga punya H4, ya, H4 ini subgrup juga dari Z8, begitu, sedemikian sehingga order dari H4 itu adalah 8. Dan ini juga sudah mudah tertebak ya, yaitu H4 itu akan sama dengan Z8, begitu ya, karena ordernya juga 8, berarti semuanya. Nah, sekarang kita harus mencari H2 dan H3 berarti. Ya, kita bisa saja asal-asalan
begitu yang menentukan apa namanya H2 yang ordernya 2. Tapi tentunya dari Z8 yang ada 8 anggota, kita harus mencari secara kombinasi. Misalkan 0 dengan berapa? Misalnya 0 dengan 1. Apakah 0 dan 1 itu merupakan subgrup dari Z8? Ya, kita coba dengan cara tebak-tebakan kalau begitu ya. Dan kita akan lihat betapa sulitnya cara tebak-tebakan ini. Katakanlah kita punya 0 dan 1 begitu ya, dan kita menebak ya. Kita akan mencari dulu, cari katakanlah H2. Oke, untuk mencari H2, katakanlah kita menebak H2-nya itu adalah 0 dan 2 saja ya, 0 dan 2. Maka kita harus pastikan bahwa 0 dan 2 ini memiliki sifat ketertutupan, ya kan? Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan tabel Cayley. Masih ingat kan ya? Kita buat tabel Cayley untuk 0 dan 2-nya. 0 tambah 0, 0 ya, ini penjumlahan ya, penjumlahan modulo 8. Sama. 0 tambah 2 adalah 2, dan ini juga 2, kemudian 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, ini tidak tertutup. Salah, berarti H2 bukan 0 dan 2. Kenapa tidak tertutup? Karena 4 itu bukan anggota 0 dan 2. Kan tadi kita memisalkan. Kita coba-coba kan, kalau H2-nya adalah 0 dan 2. Begitu. Ternyata tidak tertutup. Kenapa? Karena di sini 2 ditambah 2 ternyata 4. Dan 4 itu bukan termasuk 0 dan 2. Kalau ada yang bertanya, tapi kan kalau 2 tambah 2, kemudian pakai modulo, balik lagi ke 0. Enggak, modulo yang dipakai adalah modulo 8. Ingat penjumlahan modulo 8. 2 ditambah 2 untuk penjumlahan modulo 8, ya tetap 4. Begitu. Dan si 4 tidak termasuk ke dalam H2 yang kita tebak, yaitu 0 dan 2. Nah, bayangkan, kalau kita mau nebak semua memangnya, jadi kalau kita misalkan H2-nya 0 dan 3 sekarang, kemudian nyobain lagi 0 dan 4, 0 dan 5, 0 dan 6, 0 dan 7. Nah, kita kan tidak mungkin menebak semuanya, apalagi kalau Z-nya yang dicari adalah Z yang banyak. Gitu. Misalkan Z20 atau Z100 ya, nah tentunya akan sangat sulit. Nah, kalau begitu, bagaimana cara yang tepat untuk menemukan H2, anggotanya apa saja? Nah, untuk menemukan anggota dari H2, kita akan menggunakan teorema kedua, yaitu teorema ini. Bahwa generatornya adalah A, ini yang grup siklis berorder N, maka semua elemen, apakah M, anggota G, yang M-nya kurang dari N, dan lebih dari sama dengan 1, ini adalah generator dari G. Jika dan hanya jika FPB-nya dari M dan N ini adalah 1. Ya, cukup membingungkan kan? Nah, sekarang pada intinya sih, jadi kita akan membuat yang anti generatornya. Anti generatornya berarti kita cari generatornya, kemudian selain generator itu, itulah anggota dari apa namanya? Anggota dari H2. Masih bingung? Kita coba langsung praktek ya. Sekarang, generator dari Z8 itu apa saja? Begitu ya. Kalau kita lihat generator dari Z8 ini adalah semua yang FPB dengan 8 itu adalah 1. Yang FPB-nya adalah 1. Oke? Apa saja yang dengan 8 itu FPB-nya 1? Ya, saya list satu-satu ya. FPB-nya 1 ya. Kemudian kita ini lagi FPB ya 2 dan 8. Ini bukan 1 ya. Jelas. Kalau gitu 3 dan 8. FPB-nya juga 1. Apalagi tuh? FPB 4 dan 8 enggak, 5 dan 8 ya. Ini 5 dan 8 FPB-nya juga 1. Kemudian FPB dari 7 dan 8 juga 1. Artinya generator dari Z8 itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Oke? Nah, apa buktinya bahwa generator dari apa namanya Z8 itu 1, 3, 5, dan 7. Oke. Untuk pembahasan lebih lanjut mungkin saya akan skip dan apa namanya bahas di video atau teorema yang lainnya, tapi sekarang saya akan mengambil satu saja contoh untuk menunjukkan bahwa generator dari Z8 itu adalah ini. Saya ambil di sini adalah 5 misalkan ya. Perhatikan bahwa 5 itu generator dari Z8. Nah, gimana caranya? Mungkin bisa dilihat
teorema dari generator itu sendiri. 1 dikalikan 5, nah, ini hasilnya adalah 5, begitu. 2 dikalikan 5, ini hasilnya adalah 10. Tapi 10 di dalam Z8, ini ya, 10 di dalam Z8 itu adalah 2, 7, 8, 9, 10. 10 dalam Z8 itu adalah 2. Atau kita bisa lakukan pembagian ya, 10 dibagi 8 sisanya 2. Kemudian 3 dikali 5, jadi semuanya adalah perkalian 5, dan ini harus memenuhi semua atau harus menjadi semua anggota Z8 begitu. Ya, bisa dilihat teorema sebelumnya. 3 kali 5, 15. 15 dibagi 8, itu sisanya 7 ya. Kemudian 4 kali 15. 4 kali 5, 4 kali 5, 20. Bagi 8. 4 ya. Kemudian 5 dikalikan 5 adalah 25. Pada modulo 8 itu sisanya adalah 1 ya. Dan 6 dikali 5, 30 pada modulo 8 itu sisanya 6. Kemudian 9 kali 5 itu 45, pada modulo 8 sisanya 3. Karena sudah 3, ini sudah kembali lagi siklis ketiga ya, sudah berulang kembali ketiga, berarti kita tidak membutuhkan ini. Kita lihat bahwa hasil-hasil perkaliannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini adalah semuanya anggota Z8. Sehingga kita bisa pastikan bahwa 5 adalah generator untuk Z8. Nah, sekarang bagaimana dari generator ini kita bisa menentukan anggota dari subgrup, ya, subgrup dari Z8. Nah, caranya generator ini tidak mungkin menjadi anggota subgrup dari Z8, begitu. Karena kalau 5 menjadi anggota subgrup dari Z8, katakanlah, maka ini tidak akan tertutup begitu nantinya. Karena FPB-nya itu tadi adalah 1. Maka anggota subgrup dari Z8 yang memungkinkan adalah 0, kemudian 2, 4, dan 6. Nah, kita cari dulu H2 atau subgrup dari Z8 dengan order 2. Nah, tentunya kita akan lebih mudah mencarinya karena sekarang kemungkinannya sudah jadi lebih sedikit begitu ya. Itu 0, 2, 4, dan 8. Kalau kita gunakan 0 dan 2 tadi sudah tahu ya bahwa hasilnya itu salah ya, tidak tertutup. Sekarang kita cari 0 dan 4. Setelah kita hitung, kalau 0, misalkan, ini hanya misalkan ya, belum tentu benar ya, meskipun ini hasilnya benar. Nah, kalau kita cek 0 dan 4 menggunakan tabel Cayley, ya, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 4, 4, 4 tambah 0, 4, 4 tambah 4 itu ada 8, pada modulo 8 itu adalah kembali ke 0. Nah, berdasarkan tabel Cayley, kita bisa lihat bahwa 0 dan 4 ini memiliki sifat tertutup. Sifat asosiatif tentunya didapatkan dari Z8-nya asosiatif. Kemudian sifat memiliki identitas yang sudah kita ketahui adalah 0, dan tentunya inverse bisa didapatkan dari setelah ada identitas, ada inverse-nya dengan menggunakan tabel Cayley. Maka 0 dan 4 adalah subgrup atau kita namai H2, subgrup yang anggotanya atau ordernya 2. Berikutnya, kita akan mencari subgrup yang ordernya 4. Nah, yang anggotanya 4, tentunya tadi kan kita yang memungkinkan itu 0, 2, 4, dan 6. Maka ini pasti masuk semua ya, H3-nya. Berarti H3 sudah hampir dipastikan isinya adalah
0, 2, 4, dan 6. Ya, karena ini sudah memenuhi ordernya 4. Tapi kita cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah betul ini tertutup atau tidak. 0 tambah 0, 0. Ya. 0 tambah 2-nya adalah 2, ini 4, ini 6. Ini 2, 4, 6. 2 tambah 2, 4. Ini 6. Ini 8. 8 pada modulo 8 itu 0. Ini 6. Ini 8 atau 0. Ini 4 tambah 6 itu 10. Pada modulo 8 adalah 2. 6 tambah 2, 8. 0 ya. Kemudian 6 tambah 4 itu 10. Pada modulo 8 adalah 2. 6 tambah 6 adalah 12. Pada modulo 8 adalah 4. Kita bisa lihat bahwa hasilnya semua berisikan anggota H3 atau 0, 2, 4, dan 6. Sehingga H3 dipastikan tertutup. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa H3 merupakan subgrup dari Z8 dengan order 4. Itu anggotanya adalah 0, 2, 4, dan 6. Baik, jadi subgrupnya ada 4 ya, sesuai dengan teorema. Nah, mudah-mudahan ini berguna. Jadi dalam menentukan subgrup, kita menggunakan dua teorema, yaitu teorema Lagrange untuk menentukan ordernya. Setelah itu, kita menggunakan teorema generator untuk menentukan generatornya. Tapi ingat, yang dipilih justru yang bukan generator lah, yang akan menjadi anggota dari subgrup tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan teorema Lagrange dengan order dari grupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda mensubscribe, tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi saya dan bagi Anda tentunya jika memang nantinya akan ada materi-materi baru yang juga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.